Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ya, teman-teman yang di Genas Tastaka, kita akan membahas lagi nih tentang kepekaan bilangan. Ini pernah dibahas ya di pertemuan sesi kedua ya, di bilangan ya, ketika memang salah satu hal yang penting keterampilan atau kemampuan bagi anak-anak untuk belajar matematika adalah kepekaan tentang bilangan. Sebenarnya yang dulu saya ingin dengan pembahasan yang agak lebih berbeda ya dari yang kemarin. Semakin banyak, saya pikir semakin banyak kita membahas ya dengan berbagai macam contoh, nanti akan membuat kita semakin paham ya apa yang dimaksud tentang hal-hal yang kita pelajari. Dalam hal ini kepekaan bilangan. Oke, bagi yang belum kenal, ya, nama saya Setiawan Agung Wibowo. Saya pelatih di Genas Tastaka. Oke, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Oke, kita lihat ya kepekaan bilangan. Oke, nah, tentunya kita akan mengulang lagi. Apa sih kepekaan bilangan itu? Number sense bahasa Inggrisnya ya. Number sense, apa number sense itu? Ya, agak lambat ini. Oke, next. Ya, yang muncul. Itu ada bahasa Inggrisnya, number sense. Number sense can be described as good intuition. Number sense can be described as good intuition about numbers and their relationship. It develops gradually as a result of exploring numbers, visualizing them in variety of contexts, and relating them in ways that are not limited by traditional algorithms. Ini diambil dari Howden 1989. Kepekaan bilangan dapat digambarkan, dideskripsikan sebagai intuisi. Nah, ini nanti kita bahas kenapa ini sebenarnya intuisi yang baik tentang bilangan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kepekaan ini berkembang secara bertahap sebagai hasil dari eksplorasi bilangan, visualisasinya dalam beragam konteks, dan menghubungannya dengan cara yang tidak dibatasi oleh algoritma tradisional. Kalau teman-teman guru yang pernah ikut pelatihannya Genas Tastaka ya pada bilangan itu ya, tentu akan banyak sudah tahu bahwa ketika kita belajar tentang bilangan itu bukan hanya tentang angkanya saja atau digit ya, tapi kita beragam ya. Eksplorasi bilangannya itu beragam ya, pakai benda-benda, kemudian pakai potongan-potongan kertas, petak-petak. Nah, itu dalam hal ini ya visualisasi. Apalagi kalau kita pakai konkret, pictorial, abstrak. Nah, itu yang dimaksud dengan eksplorasi bilangan ya, menggunakan eksplorasi bilangannya ya, mulai dari konkret, kemudian gambar, pictorial, terus kemudian terakhir adalah abstrak. Nah, kita akan membahas tentang number sense di sini. Oke, lanjut ya. Oke, next. Nah, number sense kita ulangi lagi. Kepekaan bilangan, ya, peka terhadap bilangan, ya, sebagai intuisi, ya, intuisi yang baik. Ya, sense di sini terjemahkan intuisi ya. Dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dengan nyanya ini bilangan lagi. Kemudian kepekaan ini berkembang secara bertahap. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kepekaan bilangan ini muncul pada 1-2 kali pertemuan, tidak. Berarti harus ada waktu di sekolah, di rumah kalau ini orang tua bermain-main ya, bukan bermain-main, bekerja dengan anak-anak, belajar bersama, yaitu untuk mempertajam kepekaan terhadap bilangan ya, bertahap sebagai hasil dari eksplorasi bilangan. Jadi bilangan itu dieksplor ya, dicari hubungan-hubungannya. Satu itu apa sih? Kemudian 2, kenapa itu bisa 2? 1 tambah 2 kok jadi 3? Nah, itu benar-benar. Kemudian visualisasi ini penting juga. Ya, visualisasi. Jadi bukan hanya abstrak ya, angka, digit, tapi visualisasi. Bisa pakai bintang, bisa pakai bulat-bulatan, bisa pakai biji-bijian ya, itu digambar dalam beragam konteks ya, konteksnya harus beragam.
dalam konteks sehari-hari, kemudian konteks soal, konteks cerita. Nah, itu konteksnya di situ. Kemudian menghubungkannya dengan cara yang tidak dibatasi oleh algoritma tradisional. Jadi kalau ini yang dimaksud adalah kalau ketika misalnya kita membahas tentang penjumlahan, ya penjumlahan bukan sekedar disusun ke bawah, kemudian ada yang disimpan misalnya. Kalau misalnya penjumlahannya sudah 2 digit gitu ya, ada 9 tambah 7, 9 tambah 7 16, 1 terus kemudian 16 satunya ditaruh di atas misalnya seperti itu. Nah, itu algoritma yang tradisional. Jadi tidak dibatasi caranya. Jadi number sense itu adalah, saya ulang lagi ya, saya bacakan, kepekaan bilangan yang dideskripsikan sebagai intuisi yang baik tentang bilangan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dengan bilangan tersebut. Kemudian kepekaan ini berkembang secara bertahap sebagai hasil eksplorasi bilangan dan visualisasinya dalam beragam konteks dan menghubungannya dengan cara yang tidak dibatasi oleh algoritma tradisional. Oke, Howden 1989. Bisa dicari ini bukunya, research-nya. Ya, ada di jurnal matematika. Next, lanjut. Kita akan bahas dulu tentang ini ya, tentang apa? Oke, lambat ya. Belum berubah. Nah, ini masihnya number sense. Kita sampaikan lagi gambar. Intuisi yang baik tentang bilangan. Jadi intuisi ini bukan ini adalah sesuatu ya. Udah berubah. Itu tentang bilangan yang didapatkan dari pengalaman. Pengalamannya Pak, explore. Jadi ini bukan sesuatu yang ada cara gitu. Kalau itu kan prosedur. Jadi itu bukan prosedur. Jadi number sense itu dibedakan dengan dari prosedur. Ya, prosedur penjumlahan ke bawah. Atau saya selalu ada sekolah itu nanya, porogapit itu gimana? Pecahan, prosedur penjumlahan pecahan, samakan penyebutnya, bukan. Jadi ini adalah intuisi aja tentang bilangan. Nah, jadi hal-hal ini ya perlu ditekankan karena nanti akan kalau teman-teman lihat penelitiannya Joe Baller ya, orang anak-anak yang punya number sense yang kuat ini ya akan membantu sekali nanti di persekolahannya, di pendidikannya, di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Karena number sense ini harus dibangun dari PAUD sampai kelas 2, kelas 3, kelas 4, di SD lah, di dasar itu harus dibangun dengan baik ya, number sense atau kepekaan bilangan ini. Kemudian kita bahas apa sih yang harus dikuatkan gitu ya, harus dikuatkan di number sense ini atau kepekaan bilangan itu. Kita cek ya, ada 4 nanti. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi sambil nunggu komputernya agak lambat ini. Jadi, nah ini udah muncul. Kepekaan bilangan, hubungan spasial. Jadi dengan anak-anak ya, kita tidak bisa langsung langsung ke angka 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling disarankan di sini adalah bagaimana dalam bentuk gambar. Kan mulai dari setelah konkret ya, benar-benar disusun, kemudian itu dalam bentuk gambar. Kita bisa melihat di sini ada 3, 4, 5. Anak-anak melihat visualisasinya, kemudian tidak hanya kemudian menuliskan ada 3 di situ pakai bolpen ya, atau pakai pensil ditulis 3, 4, 5. Kalau cuma itu aja ya bukan itu yang dimaksud dengan hubungan spasial. Dilihat lagi, dibahas lagi. Apa yang kamu lihat dari 3, 4, 5 gitu. Hubungannya apa? 3 menjadi 4, menjadi 5. Tidak hanya tambah 1 ya, ditambahkan, tapi bisa bentuknya. Kan spasial gitu. Jadi bentuknya. Jadi ini akan tertanam di dalam otak ya, di dalam benak anak-anak yang bentuk dari 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 itu bentuknya seperti apa. Sampai 10 lah. Jadi benar-benar anak-anak itu terbayang ya bilangan itu seperti apa. Oke. Next. Kita tunggu lagi. Apakah ya ini kalau hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa dipakai sambil main-main dengan anak-anak di TK
kelas 1, kalau di TK-nya belum pernah berarti di kelas 1 gitu ya. Oke, kita tunggu kenapa belum berubah ya. Oke. Oh ya, nomor 2. Peka terhadap satu atau lebih ya, satu atau dua lebihnya atau kurangnya secara instan. Tahu. Nah, kita di sini karena kita belajarnya langsung maju. Aduh. Oke, karena kita belajarnya itu tentang dipakai bilangan desimal ya, menggunakan bilangan desimal berbasis 10 ya, berbasis 10, maka ini ada apa alat bantu ya seperti ini. Kalau mau dibikin yang konkret bisa aja, ini kan pakai bola-bola yang biasa dibuat di kolam bola itu ya. Nah, kemudian ditusuk gitu, ditusuk pakai senar ya, 2 warna gitu. 10 aja, 10 kanan kiri, 5 5. Nah, ini akan tahu 5 5. Berarti sama, tidak ada bedanya. Kemudian 5 dan 6, bedanya apa sih? 5. Oh, 6 itu 1 lebihnya daripada 5. Nah, kelihatan. Dan 5 itu ya 1 kurangnya daripada 6. Ya, terus digeser sampai nanti 9. 9 sama 10 hubungannya apa? Ini 5 dan 7. Oh, ya, 2 ya, 2 lebihnya daripada 5. 5 itu ya 2 kurangnya daripada 7. Jadi peka ya, peka bilangan itu nggak harus apa? Bilangan-bilangan yang apa? Besar ya, di untuk anak-anak di kelas 1, kelas 2 gitu ya. Itu tahu bahwa ini bedanya berapa sih? Lebihnya 1 atau 2 saja. Secara instan ya, begitu kelihatan. Begitu dikasih 7, 5, oh selisihnya itu 2. Ya. Bisa 5 ditambah 2 atau 7 dikurangi 2, itu 5. Ya. Selisihnya seperti itu. Peka, bedanya berapa? Dan diharapkan bukan hanya apa bilangannya saja ya, kalau dia oke 7 gitu, 7 dan 5 apa hubungannya, bukan ditulis apa angkanya, tapi benar-benar ada visual. Jadi mulai dari sini kita belajarnya memang itu konkret, setelah konkret kemudian visual, dan ketika ada visualisasi seperti ini akan sangat membantu memori anak-anak. Terus next, nah kemudian pekaan bilangan yang selanjutnya yang akan dipertajam itu adalah peka terhadap bilangan 5 dan 10. Seperti yang barusan disampaikan bahwa kita belajarnya itu berbasis 10 kan, bilangan kita itu 5 dan 10. Jadi mengenal bagaimana bilangan berhubungan dengan 5 dan 10. Ya ada, kalau kita 9, anak-anak tahu 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada apa? Kelereng misalnya, ada 8 ada 9 kelereng. Terus tapi apakah hanya itu? Kan harus ada apa? Di sini kalau pakai 10 frame ini anak-anak akan tahu, oh apa hubungannya 5 dan 9. 4 dan 5. Kemudian kalau dengan 10 ya berarti 9 itu 1 kurangnya daripada 10. Atau 9 ditambah 1 dan 10. Gitu. Jadi benar-benar anak itu lancar, ya, benar-benar kenal, tahu, paham antara bilangan 5 dan 10. Jadi hubungan bilangan 1 sampai 10 tadi kaitannya apa dengan 5 dan 10. Oke, lanjut. Ada satu lagi. Agak lambat ini. Nah, yang terakhir adalah part-part whole atau bagian-bagian keseluruhan. Jadi ketika kita mengenalkan bilangan kepada anak-anak, ya, itu tidak ini, satu itu apa sih maksudnya? Jadi ada satu ada sebuah keseluruhan, ya, tapi dia bisa dipecah menjadi beberapa hal. Nah, kita ambil contoh di sini 3. Bentar, balik lagi nih. Nah, 3. Ya, dari 3 ini sudah saya pakai lama sekali di tentang part-part dulu sejak namanya Foundation for Excellence in Education dulu ya. Jadi 3 itu apa sih? Misalnya kalau kita pakai gambar seperti ini, 3 di dalam ada 3 bintang. Saya punya 3 bintang. Kemudian 3 di dalam piring merah. Yang di luar berapa? Nggak ada. Tadi 3 ditambah 0. Kemudian
2 bintang di dalam piring merah. Yang 1 di luar, berarti 2 tambah 1. Kemudian kalau ada 1 bintang di dalam piring merah, dalam lingkaran merah, berarti ada 2 di luar. 1 tambah 2. Kalau 3 itu juga bisa berarti tidak ada atau 0, tidak ada di dalam piring merah, tapi ada 3 yang di luar. Jadi 3 di dalam, 0 di luar, atau tidak ada di luar, 2 di dalam, 1 di luar, 1 di dalam, 2 di luar, kemudian tidak ada di dalam, kemudian 3 di luar. Jadi anak ini part-part. Kalau yang dibikin tabel seperti 3 itu mulai dari 3 tambah 0, 2 tambah 1, 1 tambah 2, 0 tambah 3. Dan ini diharapkan sampai bilangan 1 sampai 10 tahu. Ya, jadi berapa kemungkinannya ya bisa dipecah. Bisa dipecah ya, dipecah menjadi 2 bagian. Jadi bilangan itu tidak apa bahasa Indonesia-nya. Ya tidak seperti itu saja, tapi ada bilangan itu merupakan sebuah keseluruhan juga menjadi mempunyai bagian-bagian. Tapi mereka juga nantinya akan tahu oh kapan harus dibagi misalnya 3 itu, kapan harus dibagi 3 dan 0, kapan harus dibagi menjadi 2 dan 1. Nah, itu nanti akan terpakainya ketika mereka mendapatkan masalah atau ada soal-soal lah kalau di sekolah. Oke, kita ulang lagi ya. Tambah sebentar. Komputer saya agak lambat ini. Pindah. Nah, kenapa sih kita belajar itu? Ya, karena kita punya target ya, ada kompetensi dasar yang harus dicapai ya, harus kompetensi. Dan ini kutipan beberapa dari kompetensi dasar ya. Ya, menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99, membandingkan bilangan sampai 2 angka menggunakan kumpulan benda-benda konkret, menyelesaikan masalah kehidupan sehari yang berkaitan dengan penjumlahan, menjelaskan makna bilangan cacah, menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret, menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kan kita ini berdalam bentuk soal, cerita gitu ya, soal-soal gitu. Dan bisa beberapa kali pertemuan lama. Artinya banyak juga yang tidak tercapai. Kenapa? Karena anak-anak tidak mempunyai number sense. Ya, karena tidak lebih baik di sini tadi menguatkan kepekaan terhadap bilangannya daripada kemudian langsung masuk ke dalam soal-soal prosedur bagaimana penjumlahan ya, prosedur perkalian nanti ya di situ. Tapi jika anak-anak ini punya number sense yang kuat, silahkan dicari ada risetnya, itu akan mendapatkan pemahaman tentang bilangan lebih baik lagi, sehingga nanti target-target ini ya akan lebih mudah tercapai jika number sense anak-anak itu kuat. Oke, kita akan melihat contoh-contohnya nanti ya. Contoh yang sederhana. Kenapa sih kita harus number sense atau kepekaan bilangan ini dikuatkan kepada anak-anak ya, dieksplor dengan baik ya. Bukan diajarkan ya, jadi anak-anak itu mendapatkan sendiri, mendapatkan pengalaman. Ya, mendapatkan pengalaman kalau gurunya memfasilitasi. Jadi tadi ya, kita ulangi lagi hubungan spasial antar bilangan, jadi ada gambar ya, ada gambar, kemudian ya, 1 sampai 10 itu gambarnya bisa bermacam-macam ya. Kemudian peka terhadap 1 atau 2 lebih ya. Secara instan kalau ada bilangan ya, 7 dan 9 itu ininya apa? Nah, seperti berapa lebihnya atau berapa kurangnya. Kemudian peka terhadap 5 dan 10. Mana bagi bilangan itu berhubungan 5 dan 10. Yang terakhir adalah bagian part-part whole. Ya, part-part whole tadi. Jadi bagaimana sebuah bilangan itu ya merupakan satu yang utuh, tapi juga mempunyai bagian-bagiannya. Ini ya kepekaan bilangan yang harus dikuatkan lah, hubungan spasial, peka terhadap 1 lebih atau 2 lebih atau 1 kurang atau 2 kurang, kemudian peka terhadap 5 dan 10 dan hubungan antara bilangan 5 dan 10. 5 dengan 10, satu bilangan dengan 5 dan 10. Kemudian bagian-bagian keseluruhan. Oke. Kita lihat lagi, next. Aduh. Tunggu, sabar.
Nah, ini kan sebuah soal yang sederhana. Kadang-kadang kalau ini ditanyakan kepada anak-anak, mereka mikir, oh, berapa ya? Oops. Nih ya, silakan. 9 tambah 17, 9 tambah 7 ditulis ke bawah gitu ya. 9 tambah 7, 16, 16, kemudian 1, 9. Tapi kalau anak-anak yang punya number sense-nya bagus, daripada 9 ya, tadi ditulis langsung, oh iya 9 tadi kan ada keluarganya 10. Jadikan 10 gimana? Kalau di sini yang sebelahnya ini 10, berarti sebelahnya diambil. Langsung 10 tambah 16. Lebih mudah dilakukan. Ya. Kemudian ini ya 89. Kan tadi sudah tahu kan 9 ini bisa 90 tambah 17. Cepat. Tidak harus menggunakan algoritma penjumlahan ke bawah gitu misalnya. Yang tradisional penjumlahan ke bawah. Boleh itu dilakukan, diajarkan, mereka harus tahu. Tapi jika kepekaan terhadap bilangannya akan jauh lebih cepat, lebih memudahkan kepada anak-anak jika menghadapi hal ini. Nanti kaitannya dengan ketika ini masuk ke dalam soal-soal cerita, jadi hal-hal yang seperti ini tidak memberatkan lagi, ya, karena dia sudah secara intuisi ya, ini jawabannya sekian, gitu. 90 tambah 16 daripada 89 tambah 17, 106. Oke. Nah, 899 tambah 117 sama kan? 899 ya tambah 1 aja. Ya, gitu. Utuh ya, jadi 900 tambah 116. Lebih mudah daripada jika itu kemudian diturunkan menjadi penjumlahan yang pasti ke bawah. Ya. Kemudian next. Nah, untuk desimal juga sama aja. Karena tadi sudah punya benchmark kan, anak-anak sudah punya patokan ya. Karena ini nanti kan dieksplor dengan apalagi kalau misalnya nanti ada kegiatan number talk. Nah, ini ditulis di papan tulis, kemudian kita number talk atau bincang bilangan, kemudian mereka anak-anak saling memberikan caranya ya, caranya mendapatkan jawabannya seperti apa. Tidak perlu ditulis ke bawah, tidak perlu, bahkan secara lisan ya, secara lisan pun ini bisa dikerjakan. Karena tadi punya peka 89,9 kan sama dengan 899. Kalau di sini ada koma berarti kan 0,1 tambah 0,1. Kalau di sini 0,1 sebenarnya ya ditambah 0,1 sebelahnya berarti digeser ya jadi 11,6. Ya, jadi 90 tambah 11,6. Nah, seperti itu. Oke, bahkan ini juga bisa dipakai di pecahan. Berarti tadi visualisasi yang dieksplor, yang difasilitasi di kelas ya, anak-anak kita bisa memfasilitasi anak-anak juga visualisasi tentang pecahannya juga harus dengan baik. Kan ini sesuatu yang sederhana sebenarnya, tapi ini juga menjadi berat juga kalau anak-anak hanya mengikuti prosedur. Harus disamakan penyebutnya, harus dijadikan pecahan sederhana dahulu. Iya, itu boleh. Tapi kalau ini 3,5, 3 tambah 6-nya anak-anak udah biasa kan? Kalau ini tadi 3 tambah 6, setengah. Setengah itu dengan 3/4 apa sih hubungannya? 2/4 langsung. Jadi karena karena mereka punya kepekaan bilang, terbayang. Apalagi kalau dalam kegiatan-kegiatan di sebelumnya itu banyak menggunakan konkret, kemudian digambar, ya, baru kemudian ini. Ini tidak harus jadi ya beda dengan prosedural ya. Ini kan langsung ketahuan. Jadi anak-anak seperti itu. Oke, next. Ya, terima kasih. Jadi itu keinginan saya adalah mengingatkan kembali bahwa kepekaan bilangan itu sebuah keterampilan yang penting ya, penting bagi anak-anak di matematika, terutama harus mulai dari yang di kelas-kelas awal. Ya, di kelas-kelas awal, kelas 1 kalau di SD ya berarti kelas 1 ya. Kalau mau yang tentang gambar tadi bisa dari TK ya, bisa dari TK.
Demikian aja, semoga ini bermanfaat ya, mengingatkan kembali bahwa kepekaan bilangan itu adalah sesuatu yang penting ya, dari di samping ada prosedur-prosedur untuk secara algoritma yang tradisional. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.